1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah Tritunggal, satu topik yang saya rasa cukup sensitif, karena menjadi perdebatan, menjadi suatu banyak pertanyaan apabila kita ngomong masalah Tritunggal. Ayat pertama yang tadi saya ambil itu tentang bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang tubuh. Bagaimana dia ada banyak anggota, tetapi itu satu tubuh. Nah, mungkin kita bertanya, apa korelasinya cerita tubuh tadi dengan Tritunggal? Gitu ya. Mungkin dari kita semua udah sering mendengar banyak tentang penjelasan tentang Tritunggal, entah itu kata asalnya dari Echad, yang artinya adalah satu, tetapi mengandung arti yang jamak, berlawanan dengan Yahid, di mana dia adalah satu yang artinya tunggal. Dan saya yakin kita semua udah tak banyak tahu tentang penjelasan hal itu, gitu ya. Tritunggal sendiri kita udah tahu bahwa itu bukan istilah dalam Alkitab, tetapi bapak-bapak gereja mulai menjelaskan bahwa keberadaan Allah sebagai tiga pribadi dalam satu Allah, gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ngomong Tritunggal, pasti ayat yang kita ambil adalah di Kejadian, gitu ya. Pada waktu Allah menciptakan manusia, dikatakan di sana Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu ya, dari kata kita di sana menggambarkan bahwa Allah tidak satu pribadi, tetapi dia bersama-sama beberapa pribadi. Gitu ya. Ayat yang lain biasanya diambil juga dari Kejadian 11 ayat 7. Itu berbicara pada waktu Allah mengacaukan bahasa waktu mereka membuat menara Babel. Gitu. Di sana dikatakan, baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Gitu ya. Di sana sekali lagi Allah menggambarkan dengan kata kita. Gitu ya, untuk menggambarkan bahwa dia bukan satu pribadi, tetapi dia tiga pribadi yang merupakan satu Allah. Gitu. Dalam perjanjian baru mungkin ada statement yang lebih jelas kalau kita ngomong soal Tritunggal pada waktu Yesus dibaptis. Waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air, kemudian ada suara terdengar dari atas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Bapa berbicara. Kemudian Roh Kudus penampakkan diri seperti burung merpati, dan Yesus ada di sana baru dibaptis. Gitu. Sehingga nampak di sana ada tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak yang baru dibaptis, dan Roh Kudus. Gitu. Cerita yang lain pada waktu Yesus memberikan amanat agung, pergi beritakan jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ayat-ayat itu yang biasa kita selalu bicarakan kalau kita ngomong masalah Tritunggal. Dan saya yakin kita semua sudah sangat familiar dengan ayat-ayat itu. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan mengcounter apapun statement itu. Saya akan membagikan suatu ilustrasi lain tentang Tritunggal. Biasanya orang mencoba menjelaskan Tritunggal dalam berbagai macam ilustrasi, gitu ya. Saya mencatat di sini ada beberapa ilustrasi yang coba orang gambarkan untuk mempermudah kita mengerti tentang Tritunggal. Ilustrasi yang pertama, misalnya kita tahu tentang matahari, misalnya gitu ya. Orang gambarkan, oh Tritunggal itu seperti matahari. Di sana ada cahayanya, ada panasnya, ada mataharinya sendiri atau gas heliumnya. Itu dibuat sebagai satu ilustrasi. Silahkan aja dipakai seperti itu. Ada juga orang bilang itu seperti ruangan. Sebuah ruangan di sana ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Ada tiga komponen dalam ruangan itu. Itu dijadikan ilustrasi. Gitu ya. Ada juga orang yang bahkan kasih ilustrasi seperti telur. Gitu. Jadi Tritunggal itu seperti telur. Ada kulit telurnya, ada putih telur, dan ada kuning telur. Jadi ada tiga bagian dalam telur itu, gitu ya. Ilustrasi yang lain lagi, ada orang yang gambarkan pakai rokok. Saya tidak tahu ini ilustrasi datang dari mana. Dia menggambarkan seperti rokok. Jadi ada kertas pembungkusnya, ada tembakaunya di sana, dan ada filter rokoknya, gitu ya. Itu berbagai ilustrasi yang orang mudahkan. Ada seorang hamba Tuhan di Indonesia yang menggunakan ilustrasi sebagai jeruk.
Jadi Tritunggal itu digambarkan seperti jeruk, di mana di dalamnya ada bagian-bagian jeruk yang kalau dipisah-pisahkan itu tetap merupakan sebuah jeruk, tetapi kalau digabungkan tidak menjadi jeruk yang banyak, jeruknya tetap satu. Gitu. Ada juga orang yang mencoba menggambarkan seperti air atau H2O. Dia ada bentuk padat, ada bentuk cair, dan ada bentuk gas. Gitu ya, mencoba digambarkan bahwa Tritunggal itu adalah 3 pribadi dalam satu Allah. Gitu ya. Ada juga orang menggambarkan seperti seorang pria. Seorang pria, dia di rumah dia adalah seorang ayah. Dia di kantor ada mungkin seorang karyawan. Sementara di masyarakat dia adalah bagian dari sebuah masyarakat. Ada 3 fungsi dalam satu pribadi seorang pria tadi. Gitu. Ada berbagai macam orang yang ilustrasikan tentang Tritunggal. Nah, di sini saya mau melengkapi dengan sebuah ilustrasi yang ada dalam firman Tuhan. Ternyata di Alkitab, Yesus penjelasan tentang sebuah ilustrasi tentang Tritunggal yang seringkali mungkin kita tidak terlalu perhatikan. Itu ada di dalam Yohanes 17 ayat 11. Kalau kita bacakan, di sana dikatakan, "Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku." Lanjutannya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Gitu. Ini ilustrasi yang Yesus berikan tentang Tritunggal. Bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu menjadi satu, dan Yesus berdoa supaya gereja Tuhan, murid-muridnya menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, sama seperti Dia, Allah Bapa, Allah Anak menjadi satu. Ini ilustrasi yang Yesus berikan di Yohanes. Dan statement ini tidak hanya dalam satu ayat. Kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 21, di bawahnya sedikit, Yesus ngomong seperti ini lagi pada saat Dia berdoa, supaya mereka menjadi satu, supaya murid-muridnya menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Gitu. Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu, sama seperti Allah Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah Bapa. Gitu ya. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Sekali lagi, Yesus memberikan ilustrasi bahwa Tritunggal itu diilustrasikan seperti kesatuan gereja Tuhan, kesatuan murid-muridnya. Dan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Gitu. Ada ayat yang ketiga, Yohanes 17 juga, ayat 22. "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu," supaya murid-muridnya menjadi satu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, saya melihat kalau kita bicara soal Tritunggal, orang boleh membuat macam-macam ilustrasi yang tadi saya sebutkan, tetapi dalam firman Tuhan, Yesus sendiri memberikan satu ilustrasi bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu menjadi satu, dan Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu sama seperti mereka adalah satu. Gitu. Jadi ini ilustrasi yang sebenarnya Yesus berikan untuk membuat kita lebih mengerti tentang Tritunggal. Jadi kalau kita buat karangan-karangan ilustrasi seperti yang tadi saya bilang, matahari dan segala macamnya, sebenarnya di Alkitab sudah ada ilustrasi yang Yesus berikan, bagaimana Dia berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi kalau kita bicara soal Tritunggal, sebenarnya salah satu cara untuk kita belajar adalah kita belajar tentang bagaimana pola hidup gereja mula-mula. Bagaimana Yesus berdoa buat murid-muridnya supaya mereka menjadi satu. Gitu ya. Karena itu ayat yang pertama tadi saya ambil, saya coba gambarkan tentang kesatuan tubuh. Gitu ya. Bahwa kita semua gereja Tuhan, itu di mata Tuhan tidak ada gereja A, gereja B, sinode A, sinode B, tidak ada. Yang ada di sana adalah satu jemaat Tuhan, satu mempelai Kristus. Satu tubuh dikatakan seperti itu. Gitu ya. Dan itu menjadi ilustrasi tentang bagaimana Tritunggal itu. Gitu ya. Tritunggal itu Yesus berdoa supaya mereka, gereja Tuhan, menjadi satu sama seperti Dia adalah satu. Gitu. Kalau kita perhatikan pola hidup gereja mula-mula, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, ini pola hidup gereja mula-mula. "Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Jadi dari sini sebenarnya pada saat kita belajar Tritunggal, kita juga bisa belajar mengenai kesatuan gereja sebenarnya. Gitu, karena Yesus menggambarkan bahwa Tritunggal itu mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Gitu. Jadi pada saat kita belajar ini, pada saat kita melihat tentang bagaimana sih kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus sehingga kita bingung memisahkannya, sebenarnya kita bisa belajar juga tentang kesatuan dalam sebuah gereja. Karena di mata Tuhan, cuma ada satu tubuh Kristus, cuma ada satu gereja.
yaitu tubuh Kristus yang di dalamnya ada berbagai macam anggota. Nah, ayat yang lain kita bisa lihat di Kisah Rasul 12, ayat yang kelima. Ini ceritanya pada waktu itu Petrus ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara, gitu ya. Di Kisah Rasul 12 ayat yang kelima dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Gitu ya. Kalau kita lihat cerita lebih lengkapnya di sana, Petrus di penjara dan diikat dengan 2 pengawal begitu, dan dijaga, ada pengawal juga di depan yang menjaga. Kemudian Petrus merasa bahwa dia mendapat penglihatan, padahal malaikat Tuhan datang kepadanya, membebaskan dia dan memimpin dia sampai keluar kota, gitu ya. Dan Petrus baru sadar kalau itu bukan penglihatan, kalau itu sesuatu yang memang terjadi, malaikat Tuhan membebaskan dia. Kenapa? Karena pada saat itu jemaat dengan tekun mendoakannya. Nah, kalau kita lihat pada Kisah Para Rasul, kita pasti banyak menjumpai cerita bagaimana gereja mula-mula pada saat itu mereka sehati sejiwa. Mereka menjual milik kepunyaannya dan meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Gitu. Jadi, ini menjadi gambaran sebenarnya kalau kita mau belajar Tritunggal, kita juga bisa belajar, tadi saya sudah bilang, kita bisa belajar mengenai kesatuan gereja Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, di sana ada 2 perempuan, dan perempuan yang salah satu digambarkan itu di sana sebagai mempelai Kristus, yaitu dibilang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan dia sedang mengandung dan sakit bersalin. Itu gambaran dari gereja Tuhan. Yang tadi saya sudah bilang, sebenarnya di mata Tuhan tidak ada gereja A, B, dan C. Yang ada cuma ada 1 jemaat Tuhan, 1 mempelai Kristus. Dan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kalau kita bicara soal Tritunggal, sebenarnya, yang tadi saya sudah bilang, ilustrasi ini kita bisa gunakan. Karena Yesus sendiri berdoa buat murid-muridnya supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Mungkin kalau kita berpikir saat ini masih banyak kok gereja yang bentrok. Ya karena itu, kita harus semakin bersekutu dengan Roh Kudus supaya gereja Tuhan akan disempurnakan, gitu. Supaya gereja Tuhan pelan-pelan akan saling melengkapi, saling mengisi, saling menempati posisi masing-masing pada tubuh, gitu ya. Oke, sebenarnya terlepas dari berapa banyak yang kita mau dalami, yang kita mau pahami tentang Tritunggal, hal yang terpenting sebenarnya bukan masalah memahami itu, tetapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah. Saya ilustrasikan ya. Kalau misalnya kita mempelajari perilaku seseorang, anggaplah seorang tokoh terkenal, misalnya Mark Zuckerberg misalnya. Kita bisa aja mencoba memahami pola pikir dia dengan mengamati dari bukunya, kata-kata yang dia ucapkan. Kita bisa mencoba memahami pola berpikir dia, mencoba memahami pribadi dia seperti apa. Tetapi jauh lebih bagus dari itu apabila kita bisa mengenalnya secara pribadi. Dari pengenalan pribadi itu akhirnya kita membuat lebih memahami dengan arti yang sesungguhnya. Begitu pula dengan kita dengan Tritunggal, gitu ya. Begitu pula dengan kita dengan Allah. Terlepas dari berapa banyak yang kita ketahui, berapa banyak yang kita coba pahami tentang Tritunggal, hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa lebih mengenal Allah. Itu lebih penting. Karena tatkala kita lebih mengenal Allah, dari sana kita akan memahami pola berpikir Allah, siapa Allah itu sebenarnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan ilustrasi yang saya berikan ini bisa melengkapi ilustrasi yang sudah ada selama ini, membuat kita bisa mengerti Tritunggal, membuat kita bisa mengerti bahwa Allah menghendaki supaya gereja Tuhan menjadi satu, sama seperti Dia adalah satu. Oke. Nah, video ini nanti akan berseri, saya akan buat lanjutannya, karena kalau kita bicara Tritunggal, kita selalu berbicara terfokus pada satu pribadi, yaitu tentang kealahan Yesus. Gitu. Jadi kalau kita ngomong Tritunggal, biasanya nanti topik yang kita akan sorot adalah, benarkah Yesus itu adalah Allah? Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan tentang kealahan Yesus. Gitu ya. Oke, makasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya tentang Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati. Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, pada video ini saya melanjutkan video tentang Tritunggal yang sudah saya bahas di video yang pertama. Di sana saya menjelaskan tentang ilustrasi yang biasa orang gunakan untuk menjelaskan Tritunggal. Dan sebenarnya tanpa kita sadar, di dalam Alkitab, Yesus sudah berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka menjadi satu, sama seperti Dia adalah satu. Nah, ini bisa menjadi ilustrasi tentang Tritunggal. Nah, pada bagian kedua ini, saya ingin membahas mengenai kealahan Yesus. Karena biasanya kalau kita bicara Tritunggal, pada akhirnya kita akan terfokus pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan yang menjadi pertanyaan besar di sana adalah, apakah Yesus itu adalah Allah? Gitu. Nah, ini yang akan kita coba bahas di bagian yang kedua ini. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita banyak sekali menemukan ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Misalkan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Dan kemudian di ayat-ayat bawahnya dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Gitu ya. Nah, salah satu ayat lain yang saya akan ambil di sini adalah yang di 2 Timotius. Dalam 2 Timotius di sana, 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Seringkali ini yang menjadi titik di mana orang meragukan tentang kealahan Yesus, karena selalu berpikir bahwa Allah itu Esa. Memang betul, Allah itu adalah Esa. Tetapi jangan lupa bahwa Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Gitu. Jadi kita harus lihat bahwa Allah itu satu pribadi yang Esa, tetapi Yesus Kristus juga adalah Esa. Gitu ya. Ayat yang lain, misalnya kalau kita lihat dalam Kolose 1 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi dalam Yesus Kristus itu berada seluruh kepenuhan Allah. Bahkan ada ayat lain dikatakan, Dia yang dalam rupa Allah, dalam keberadaannya sebagai Allah, dalam hakikatnya sebagai Allah, Dia yang dalam rupa Allah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai suatu milik yang perlu dipertahankan. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan saya pernah dengar firman Tuhan dari salah seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa hampir semua nubuatan dalam firman Tuhan itu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Dan tidak ada manusia siapapun juga yang bisa menggenapi semua nubuatan itu. Gitu, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Gitu ya. Nah, apa sih namanya? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, mungkin kita tidak pernah menemukan kata di mana Yesus berkata bahwa aku adalah Allah. Tidak pernah ada statement yang secara tegas Yesus mengatakan seperti ini. Bahkan seperti itu, bahwa Yesus adalah Allah. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Lukas 22 ayat 70, misalnya dikatakan seperti ini, kata mereka semua, kalau begitu engkau adalah anak Allah. Orang bertanya, waktu itu Yesus sedang diadili, dan para imam besar, pada Pilatus bertanya, apakah engkau anak Allah? Yesus menjawab, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jadi Yesus tidak mengatakan tegas-tegasan seperti itu. Gitu. Jadi kita memang tidak pernah menemukan statement dengan jelas bahwa Yesus ngomong bahwa aku adalah Allah. Tetapi secara tidak langsung kita banyak menemukan bahwa Yesus waktu dia ngomong dengan Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus berkata, setelah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, masihkah engkau nggak ngerti? Pada saat engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Jadi statement-statement itu sebenarnya sudah banyak terdapat dalam Alkitab. Walaupun tadi saya sudah bilang, tidak secara tegas Yesus mengatakan bahwa aku adalah Allah. Dia tidak ngomong secara tegas begitu. Tetapi banyak sekali dalam ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Gitu. Dan salah satunya tadi, di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jadi seluruh kepenuhan Allah ada dalam Yesus. Dia dalam hakikat dan rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang perlu dipertahankan. Gitu ya. Jadi Yesus sendiri itu adalah. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ada satu statement yang sebenarnya tanpa Yesus sadari, dia mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan keberadaan diri yang sebenarnya. Biasanya kalau orang kepepet, gitu ya, kalau orang dalam satu kondisi yang terjepit, tanpa dia sadar keluar aslinya, betul ya begitu ya, gitu. Dan ini Yesus alami sendiri, yaitu pada waktu dia berada di atas kayu salib, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Matius 27 ayat 46, bunyinya seperti ini. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini statement yang Yesus ungkapkan. Karena Yesus adalah Allah yang tidak pernah berpisah dengan Allah Bapa. Jadi pada saat dia disalibkan, pada saat semua dosa manusia ditanggungkan atasnya, mulai keluar ungkapan dia yang sebenarnya, karena dia tidak bisa menerima suatu kenyataan, dia mengalami suatu penderitaan yang berat, bagaimana dia harus terpisah dengan Allah yang selama ini belum pernah terpisah dengan dia. Jadi sejak dunia diciptakan, Yesus ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Karena itu firman Tuhan pada mulanya adalah firman. Firman Tuhan bersama-sama dengan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi pada waktu Yesus disalibkan dan semua dosa manusia ditimpakan padanya, maka Allah Bapa tidak bisa melihat Yesus lagi. Yang dilihatnya adalah dosa seisi dunia yang ditimpakan kepada Yesus. Karena itu Allah Bapa memalingkan mukanya. Dan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Saya pernah nonton sebuah film, Passion of Christ. Di sana diceritakan bagaimana
Yesus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa secara fisik. Tapi saya percaya bahwa yang penderitaan Yesus alami bukan cuma sekedar itu. Ada penderitaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dalam, yang tidak bisa ditampilkan dalam film itu. Yaitu penderitaan bagaimana pada saat itu dia harus terpisah dengan Allah. Itu sesuatu yang sangat berat. Kalau saya ilustrasikan ya, kalau saya kasih ilustrasikan misalnya ada sepasang, anggaplah orang pacaran gitu ya. Kalau si pria atau si wanita ini sangat sayang dengan pasangannya, yang menjadi hal yang paling berat buat dirinya, bukan waktu dia bayarin makan siang. Yang paling berat buat mereka atau salah seorang pasangannya adalah kalau mereka harus berpisah. Gitu ya. Atau ada suami istri, kalau si suami sama istri itu mereka sangat dekat, mereka saling sayang, yang paling berat bukan pada waktu istrinya minta uang belanja. Yang paling berat itu adalah pada waktu mereka harus berpisah. Itu adalah penderitaan yang paling berat. Gitu. Dan saya bisa bayangkan pada waktu itu Yesus harus terpisah dengan Allah Bapa. Karena dia tidak pernah terpisah sebelumnya dan selanjutnya tidak akan terpisah lagi. Dan itu adalah penderitaan yang paling berat yang Yesus alami pada waktu dia di kayu salib. Karena dia adalah Allah sendiri. Dan aku dan Bapa adalah satu. Dan pada saat itu Yesus terpisah dengan Allah. Gitu ya. Nah, terus mungkin kita bertanya, kenapa kok tidak pernah ada statement yang jelas Yesus berkata bahwa aku adalah Allah? Kenapa tidak ada statement yang jelas seperti itu? Sehingga kita kan bisa enak. Itu apa sih namanya? Oh, Yesus jelas-jelas bilang, aku adalah Allah, sembahlah aku. Kenapa tidak pernah ada statement seperti itu? Saya punya analogi sederhana, yang mungkin sedikit agak lucu ya. Kalau misalnya kita tahu ada transgender, entah dari pria menjadi wanita, atau dari wanita menjadi pria, anggaplah dari pria menjadi wanita. Biasanya si transgender itu kan berusaha menunjukkan bukti segimana mungkin untuk menutupi suatu kenyataan yang dia mau coba hilangkan. Ngerti ya maksud saya ya? Dia coba tunjukkan bukti di pasportnya, kalau jenis kelaminnya adalah wanita misalnya. Dia dari pria jadi wanita misalnya. Dia mau tunjukkan foto dia dengan berpakaian wanita untuk menunjukkan bahwa dia tuh wanita sejati. Itu sebenarnya semata-mata hanya menutupi sebuah kenyataan. Untuk dia menutupi kenyataan yang dia mau coba hilangkan. Nah, beda itu dengan seorang wanita sejati. Dia tidak perlu capek-capek nunjukin pasportnya, dia tidak perlu capek-capek nunjukin fotonya bagaimana. Kenapa? Karena kenyataannya sudah memberikan bukti. Karena ada kenyataan yang orang tidak bisa tolak bahwa dia adalah seorang wanita, gitu ya. Nah, hal yang sama dengan Yesus. Yesus tidak perlu membuktikan apapun juga karena kenyataan itu sudah memberikan bukti bahwa dia adalah Allah. Jelas ya? Nah, di sini saya akan tunjukkan beberapa saksi, beberapa orang dalam sekitar kehidupan Yesus yang melihat kenyataan bahwa Yesus itu adalah Allah, tanpa Yesus harus mengatakannya. Gitu ya. Yang pertama saya ambil adalah Yohanes Pembaptis. Itu, ini orang yang pertama yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah atau anak Allah, gitu ya. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada waktu Yesus mau dibaptis, dan Yohanes Pembaptis yang pertama kali ngomong, lihatlah anak domba Allah. Itu. Jadi Yohanes tahu kalau Yesus itu adalah Allah, anak domba Allah yang akan menanggung dosa sisi dunia. Itu yang pertama, yang memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Allah. Yang kedua adalah Marta. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pada waktu Yesus menyembuhkan Lazarus, saudara Marta, bukan menyembuhkan pembangkitan Lazarus, Yesus sengaja diam beberapa hari sehingga Lazarus akhirnya meninggal, supaya kemuliaan Allah dinyatakan dengan cara Yesus membangkitkan Lazarus. Waktu itu Yesus berkata, akulah kebangkitan. Kemudian Marta bilang dalam Yohanes 11 ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Marta juga mengungkapkan ungkapan seperti itu, bahwa dia percaya Yesus adalah anak Allah, Mesias itu. Gitu ya. Mungkin kita ingat juga cerita pada waktu Petrus ditanyai, waktu Yesus menanyakan pada Petrus, kata orang, siapakah aku ini? Terus Petrus bilang, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Nabi akan datang. Kemudian Yesus bertanya pada dia, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Itu ada di dalam Matius 16 ayat 16. Gitu ya. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu orang-orang di sana, murid-murid Yesus tadi yang saya sebutkan, itu dia melihat kenyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus itu adalah Allah. Dan di samping mereka banyak murid-murid yang lain, karena setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan mereka semua tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Thomas yang asalnya tidak percaya, sampai dia bilang, sebelum aku masukkan jariku
aku tidak akan percaya. Dan Yesus menampakkan diri kepadanya sehingga akhirnya dia percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu kenyataan yang dilihat oleh banyak orang, gitu ya. Mungkin kita berpikir, oh itu saksi-saksinya memang yang pengikut Yesus. Saya mau tambahkan saksi yang lain yang mengakui bahwa Yesus itu Allah, tetapi dia bukan pengikut Yesus. Yang pertama adalah setan atau iblis, gitu ya. Saya ambil dalam Lukas 4 ayat 34. Dia bilang, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Pada waktu itu Yesus hendak mengusir orang yang kerasukan setan. Setannya ngomong seperti itu. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi setan tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Setan tahu kalau Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Gitu ya. Di Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Jadi iblis tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Tadi saya sudah bilang, sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah nampak menjadi satu hal yang nyata, itu tidak perlu dibuktikan lagi karena kenyataan sudah memberikan bukti. Dan orang-orang di sekitar murid-murid Yesus semua tahu kalau Yesus itu Allah. Dan iblis pun tahu. Gitu. Statement berikutnya lagi dari orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat orang-orang Farisi itu Yesus sering ngomong dengan keras buat mereka. Dia bilang, hai engkau keturunan orang berudak, gitu. Terus ya Yesus ngomong, engkau menjelajah daratan, mengarungi lautan buat menobatkan satu orang menjadi pengikut ajaranmu. Tetapi setelah orang itu bertobat, kamu menjadikannya 2 kali lebih jahat daripada engkau, gitu. Yesus juga ngomong buat mereka, engkau seperti kuburan yang dilabur bersih di sebelah luarnya, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan rampasan, gitu. Bahkan Yesus ngomong kepada mereka, iblislah yang menjadi bapamu. Jadi orang Farisi pada waktu itu, walaupun mereka pada waktu itu bertindak sebagai tokoh agama dan orang-orang yang disegani oleh masyarakat pada saat itu, Yesus ngomong dengan sangat keras buat mereka. Dan mereka membenci Yesus. Mereka tidak suka dengan perkataan itu. Tetapi bukan itu semata-mata yang membuat mereka akhirnya menghasut orang-orang Yahudi untuk akhirnya menyalibkan Yesus. Bukan semata-mata karena kata-kata pedas dari Yesus. Bukan itu yang membuat mereka akhirnya menghasut banyak orang dan akhirnya sama-sama membawa Yesus ke pengadilan, menangkap Yesus dengan tuduhan palsu untuk akhirnya menyalibkan dia. Yang membuat mereka tidak terima adalah pada saat mereka melihat Yesus mengajar, pada saat mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka melihat semuanya itu Yesus lakukan persis seperti Allah lakukan yang mereka lihat dalam kitab Taurat yang mereka pelajari. Jadi pada saat orang Farisi itu mempelajari, ahli Taurat itu mempelajari kitab-kitab tentang Allah pada masa perjanjian lama, mereka melihat itu semua nampak pada pribadi Yesus. Dan itu yang membuat mereka tidak bisa terima. Itu yang membuat mereka tidak bisa mengakui bahwa Yesus itu Allah, karena buat mereka Allah itu bukan seperti ini, gitu loh. Nah, itu kalau kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 18, saya ambil dalam Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, karena orang-orang Farisi dan pada saat itu mereka menghasut orang-orang Yahudi untuk sama-sama membunuh Yesus. Di sana dibilang, sebab orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga bahwa ia mengatakan bahwa Allah Bapaknya sendiri adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian waktu dia ngomong Allah adalah Bapaknya sendiri, orang Farisi, orang Yahudi melihat, dia bilang, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi waktu Yesus bilang Allah adalah Bapaknya, waktu dia melakukan sesuatu pada hari Sabat, orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu melihat Yesus berperilaku menempatkan diri dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang mereka tidak bisa terima. Itu yang membuat mereka menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Itu kenyataan yang ada di depan mereka, dan ada firman Tuhan dikatakan pada saat Yesus sedang mengajar, dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Pada saat mereka mencobai Yesus untuk menghilangkan hukum Taurat, untuk menghilangkan hari Sabat, mereka melihat bahwa Yesus ternyata tidak seperti orang yang berada di bawah hukum Taurat, tetapi justru dia bertindak seperti yang membuat hukum Taurat itu. Dan banyak yang mereka lakukan, dan mereka melihat semua yang Yesus lakukan itu semuanya seperti yang Allah lakukan waktu mereka pelajari dalam kitab Taurat.
Dan itu yang membuat mereka tidak terima. Gitu. Jadi orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada saat itu melihat kenyataan di depan mata mereka yang mereka bisa tidak terima, yaitu Yesus itu adalah Allah. Dan itu nampak jelas di depan mereka. Gitu ya. Dan terakhir, saksi yang terakhir adalah tentara Romawi. Kita tahu ceritanya pada waktu Yesus disalibkan, setelah dia menyerahkan nyawanya pada Bapa, kemudian langit menjadi gelap, tentara Romawi mengambil lebing dan menusukkan pada lambung Yesus. Dalam salah satu ayat di Matius 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, itu semua kenyataan yang orang lihat, yang tadi saya sudah bilang. Kalau memang sesuatu yang sudah nampak, kita tidak perlu buktikan lagi, karena itu semua sudah nampak jelas. Semua orang yang ada pada waktu Yesus hidup, baik pengikutnya maupun orang yang membenci dia, semuanya melihat suatu kenyataan bahwa Yesus itu Allah. Dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia kerjakan, mujizat yang dia kerjakan, pada waktu dia melihat orang lumpuh, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Waktu orang Farisi mendengar itu, respon mereka di kepala mereka pertama kali adalah, bukankah cuma Allah yang sanggup mengampuni dosa? Pertanyaan mereka di kepala mereka, waktu mereka ngomong, kok dia berkata seperti itu ya? Bukankah cuma Allah yang boleh ngomong begitu? Gitu. Sampai Yesus bilang, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni, atau bangkit dan angkatlah tilammu. Gitu. Nah, itu semua kenyataan yang ada di depan mereka, itu kenyataan yang nampak, itu saksi-saksi yang nampak bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu. Jadi kalau masih ada orang mempertanyakan apakah Yesus itu Allah, maka sebenarnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, banyak sekali ayat yang membuktikan itu. Dan tadi saya sudah bilang, pada waktu Yesus hidup, orang di sekitar dia dan sampai orang-orang yang membenci dia, musuh-musuhnya dia, semua melihat suatu kenyataan yang mereka tidak bisa tolak. Bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu ya, jelas ya? Nah, kita akan lihat satu ayat terakhir. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kalau misalnya tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita percaya kalau Yesus itu Allah selain Roh Kudus itu sendiri. Selain Yesus melalui Roh Kudusnya menyatakan dirinya kepada kita bahwa dia adalah Allah. Gitu ya. Jadi itu semua yang nah, kalau kita orang percaya, tentunya kita udah berpikir, saya percaya kalau Yesus itu Allah. Dia sudah bangkit dari kematian, kuburnya kosong, dia naik ke surga dan berjanji dia akan datang kembali menjemput kita, dan dia berkata, aku mempersiapkan tempat bagimu di rumah Bapa, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Yesus berjanji akan datang kembali untuk menyebut kita. Kita orang percaya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu karena ada Roh Allah di dalam kita. Roh Allah itu yang membuat kita bisa berkata bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata seperti itu selain daripada Roh Allah. Gitu. Jadi, tidak ada satupun yang bisa membuktikan Yesus itu Allah selain daripada Yesus itu sendiri melalui Roh Allahnya. Gitu. Nah, buat kita yang percaya, berbahagialah buat kita yang percaya, karena kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita percaya dalam hati kita, Roh Allah bersaksi dalam hati kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, mungkin di antara kita yang yang belum percaya, masih ada di persimpangan yang bertanya-tanya, apakah benar Yesus itu Allah? Gitu. Apakah benar Yesus itu Allah? Apakah dia bukan cuma sekedar nabi? Apakah dia itu memang Allah? Kita sedang mencari kebenaran, mungkin ada orang di antara kita yang belum percaya bahwa Yesus itu Allah. Kita sedang di persimpangan, sedang dalam pertanyaan, benarkah Yesus itu Allah? Itu. Nah, selagi masa-masa puasa seperti ini, maka kita bisa mengambil waktu pribadi untuk untuk bersekutu pribadi, untuk berdoa pribadi dengan cara dan agama kita masing-masing. Kita bisa berdoa pribadi dan bertanya kepada Tuhan, buktikan kalau Yesus itu Allah. Dan saya percaya Yesus akan menyatakan dirinya bahwa menunjukkan pada orang yang tidak percaya bahwa dia adalah Allah. Karena tadi saya sudah bilang, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah selain dia sendiri. Dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita yang bertanya kalau dia itu adalah Allah. Gitu. Jadi kalau kita masih ada, kalau di antara saudara masih ada orang yang bingung, ada di persimpangan dan bertanya Yesus itu Allah apa bukan,
maka yang bisa Anda lakukan adalah selagi Anda lagi berpuasa misalnya, Anda bisa mengambil waktu pribadi dan berdoa dan bertanya kepada Yesus, berdoa dengan caramu, berdoa minta supaya Allah menunjukkan pribadinya. Dan dengan begitu Yesus akan datang menunjukkan pribadinya dan kita akan mengenal Yesus dari sana. Kita akan mengenal Allah dari sana. Gitu ya. Dan ingat kata firman Tuhan, tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain dalam nama Yesus Tuhan. Jadi kita memang perlu mencari Yesus. Kita perlu bertemu dengan Allah supaya kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah dan tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain dalam nama Yesus Tuhan. Karena Yesus berkata, aku inilah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, makasih sudah menonton. Saya akan lanjutkan dengan bagian yang ketiga tentang Tritunggal ini. Di bagian ketiga, saya akan membahas tentang bagaimana dengan statement pada waktu Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar dari aku. Nah, itu saya akan bahas nanti di bagian yang ketiga. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, hari ini saya akan membahas bagian ketiga dari seri Tritunggal ini. Di bagian pertama, saya sudah menjelaskan mengenai ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan Tritunggal. Orang menggunakan berbagai macam ilustrasi, tetapi dalam firman Tuhan, Yesus berdoa buat murid-muridnya supaya mereka menjadi satu, sama seperti dia adalah satu. Itu di bagian pertama saya sudah bahas. Di bagian yang kedua, saya di sana membahas tentang kealahan Yesus. Karena kalau kita bicara Tritunggal, pribadi yang kita akan sorot adalah apakah Yesus itu Allah. Dan itu saya sudah jelaskan di bagian yang kedua. Nah, di bagian ketiga, ini kita akan bicara masalah bagaimana dengan Yesus pada saat dia berkata, Bapa lebih besar dari aku. Nah, ini akan kita coba bahas di bagian yang ketiga ini. Ayat yang pertama saya akan ambil dalam Yohanes 14 ayat 28. Dibilang seperti ini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Kelanjutannya, sebab Bapa lebih besar dari aku. Statement yang terakhir ini yang seringkali menjadi pertanyaan bahwa kalau Bapa lebih besar dari Yesus, itu toh berarti bahwa Yesus lebih kecil dari Bapa. Apakah betul begitu? Gitu ya. Kalau kita lihat dari pembahasan yang bagian kedua, saya sudah jelaskan bahwa dalam Yesus, dalam diri Yesus, dalam dia, berdiam segala kepenuhan kealahan. Itu ada dalam Kolose 1 ayat 19. Gitu ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Gitu. Jadi seluruh kepenuhan Allah ada semua di dalam Yesus. Jadi Yesus bukannya Allah sebagian, bukan Allah separuh, tetapi seluruh kepenuhan Allah itu berdiam dalam Yesus. Dan dia berkata bahwa Bapa dan aku adalah satu. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa dong ada statement bahwa Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku? Gitu ya. Seringkali statement ini yang mengakibatkan orang akhirnya berpikir bahwa kalau Bapa lebih besar dari Yesus, maka otomatis Yesus akan lebih kecil dari Bapa. Sehingga ada Allah yang besar, yaitu Allah Bapa, dan ada Allah yang kecil, yaitu Yesus. Dan timbul di sana paradigma Allah mayor, Allah minor. Apakah betul seperti itu? Gitu ya. Tadi kita udah lihat bahwa dalam firman Tuhan, di dalam diri Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi dia bukan Allah yang lebih kecil, dia adalah Allah sepenuhnya. Gitu. Jadi tidak ada istilah Allah besar, Allah kecil, Allah mayor, Allah minor, tidak ada istilah itu sebenarnya. Gitu. Karena dalam diri Yesus berdiam segala kepenuhan kealahan. Nah, kalau gitu kenapa dong Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku? Gitu. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6 misalnya ya, misalnya dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai suatu milik yang perlu dipertahankan. Walaupun dia dalam rupa Allah, walau hakikatnya sebagai Allah, keberadaannya sebagai Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang perlu dipertahankan. Gitu ya. Kemudian lanjutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus memilih untuk mengambil rupa seorang hamba. Gitu. Dan menjadi sama dengan manusia. Di ayat yang ke-8, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus tidak lebih kecil dari Bapa, tetapi Yesus merendahkan dirinya. Yesus merendahkan diri mengambil
apa dibilang tadi, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi sebenarnya dari sini statement itu sudah terjawab bahwa apakah Yesus lebih rendah dari Bapa? Tidak. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar karena apa? Karena Yesus merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Gitu. Dia melakukan itu sebagai satu bentuk pilihan karena dia mengorbankan dirinya, melepaskan keberadaannya sebagai Allah, dan dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia merendahkan dirinya sampai taat, sampai mati. Gitu. Ada ayat yang lain dalam Ibrani. Kalau kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 9, dikatakan seperti ini. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, dia mengalami maut bagi semua orang. Di sini tegaskan lagi bahwa dalam waktu yang singkat, selama Yesus hidup, dia meninggalkan keberadaannya sebagai Allah, dia mengosongkan dirinya, dan dalam waktu yang singkat, dikatakan di sana, dia dibuat sedikit lebih rendah. Dia merendahkan dirinya. Bahkan dikatakan lebih rendah dari malaikat-malaikat. Gitu. Jadi Yesus tidak lebih rendah dari Allah. Yesus tidak lebih kecil dari Allah Bapa. Dia bukan Allah minor atau Allah kecil. Yesus itu adalah Allah sepenuhnya dan dalam dia berdiam segala kepenuhan kealahan. Kalaupun Yesus berkata Bapa lebih besar dari aku, itu semata-mata karena Yesus merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai suatu milik yang perlu dipertahankan. Dan dia dalam waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, bahkan dikatakan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu pilihan yang Yesus lakukan karena dia mengasihi manusia. Itu keputusan yang Yesus lakukan karena dia mengasihi kita semua, sehingga dia meninggalkan keberadaannya sebagai Allah. Dia mengosongkan dirinya dan dia taat dan dia merendahkan diri seperti itu. Gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini ya, statement ini sebenarnya udah dengan mudah kita bisa jawab. Karena apa? Kalau kita lihat misalnya dari dulu kita sering merayakan Natal, sebenarnya kita udah dapat gambaran bagaimana Yesus merendahkan diri, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam waktu kelahiran Yesus misalnya, gitu, ilustrasi Natal itu selalu digambarkan dengan kandang domba, gitu ya. Yesus lahir dan diletakkan di dalam palungan, gitu. Itu adalah bentuk bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Saya yakin di antara kita semua, nggak ada di antara kita semua yang lahirnya di kandang domba, bukan? Gitu. Bagaimanapun kondisi kita, itu tidak ada di antara kita yang lahir di kandang domba. Dan Yesus lakukan itu. Itu sudah menunjukkan bukti bahwa dia merendahkan dirinya. Itu waktu dia lahir, gitu ya. Semasa dia hidup. Pada waktu hidup, kalau kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 58, dibilang Yesus berkata padanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu gambarnya bagaimana Yesus merendahkan diri. Pada waktu pelayanan dibilang, pada waktu dia mulai melayani, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi pada waktu lahir dia sudah merendahkan dirinya, pada waktu dia melayani dia melakukannya dengan rendah hati. Dan kalau kita lihat sekarang pada waktu Yesus mati, semua orang tahu dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi dia mati dengan cara yang mati serendah mungkin. Jadi Yesus sama sekali tidak lebih rendah dari Bapa. Dia adalah Allah sepenuhnya. Di dalam dia berdiam segala kepenuhan kealahan. Kalaupun dia berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku, karena Yesus memilih untuk dia merendahkan dirinya. Dan dia merendahkan diri pada waktu dia lahir, dia merendahkan diri selama dia melayani, dan dia merendahkan diri bahkan pada saat dia mati. Itu Yesus lakukan semua karena kasihnya buat kita semua. Karena kerendahan hati itu, karena Yesus merendahkan dirinya, sehingga dia bisa taat sampai dengan akhirnya. Dia merendahkan dirinya, kerendahan hati itu yang mengakibatkan munculnya ketaatan. Makanya dalam satu ayat dikatakan seperti ini, Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yesus bilang begitu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus bilang, aku rendah hati. Dia memilih untuk merendahkan dirinya karena dia memang rendah hati. Kerendahan hati itu yang menimbulkan, tadi saya sudah bilang, itu menimbulkan ketaatan. Dan akibat ketaatan, kita semua mendapat berkat keselamatan. Jelas ya?
Jadi sampai sini sebenarnya statementnya udah terjawab. Apakah Yesus lebih rendah dari Bapa? Tidak. Dalam dia berdiam segala kepenuhan Allah. Bapa lebih besar dari Yesus, tapi bukan berarti Yesus lebih kecil dari Bapa. Yesus merendahkan dirinya buat kita semua. Gitu. Oke? Karena kerendahan hatinya, dia merendahkan dirinya dan dia rendah hati. Karena kerendahan hatinya, maka dia bisa taat sampai mati. Buah dari kerendahan hati itu adalah ketaatan. Dan hasil dari ketaatan itu adalah berkat. Itu adalah keselamatan. Gitu ya. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari-cari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Yesus ngajarin, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Menganggap yang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Gitu. Nah sekarang, kalau kita lihat sekarang dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tadi saya sudah bilang, karena Yesus rendah hati, muncul ketaatan. Karena dia taat, maka kita semua beroleh keselamatan. Gitu. Ayat yang lain dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului sebuah kehormatan. Mendahului kehormatan. Ayo. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, Yesus merendahkan dirinya, dia rendah hati. Karena dia rendah hati, tadi saya bilang, muncul ketaatan. Dari rendah hati itu akhirnya dia taat sampai akhir. Dan kita beroleh keselamatan. Kebalikan dari itu adalah tinggi hati. Atau kesombongan. Lawan dari rendah hati itu adalah tinggi hati. Dan kalau kita lihat, dari tinggi hati itu akhirnya akan muncul pemberontakan. Dari pemberontakan akhirnya muncul dosa. Ya, kalau kita tahu dosa itu adalah pemberontakan atau pelanggaran terhadap firman Allah. Itu berawal dari mana? Dari tinggi hati. Pada saat tinggi hati, maka dia akan memberontak. Karena ada pemberontakan, muncullah dosa. Gitu. Itu sangat berlawanan dengan rendah hati tadi. Yesus rendah hati, akhirnya muncul ketaatan. Dari ketaatan yang Yesus lakukan, akhirnya kita semua mendapat keselamatan. Lawannya adalah dari seorang yang tinggi hati, akhirnya muncul pemberontakan. Dari pemberontakan itu, akhirnya muncul dosa. Gitu. Saya membandingkan dengan satu tokoh dalam firman Tuhan, yaitu Lucifer. Ya, saya yakin ceritanya kita semua udah tahu, gitu ya. Saya ambil di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu kejatuhan Lucifer berawal dari sana. Gitu. Jadi kalau saya buat analoginya ya, Yesus yang adalah Allah memilih menjadi manusia, mengosongkan dirinya, keberadaannya sebagai Allah dia kosongkan, dan dia mengambil rupa seorang hamba. Kebalikan sekarang ada Lucifer yang sama sekali tidak seperti Allah, tapi dia mencoba naik menyamai Allah. Dia mencoba menempatkan diri sebagai Allah. Dan itulah dari sana muncul tinggi hatinya. Dan akibat tinggi hati kemudian timbul pemberontakan yang kita tahu semua ceritanya. Gitu. Hal yang sama yang dialami dengan Adam dan Hawa. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, itu pada saat itu iblis dalam rupa ular menawarkan sesuatu pencayaman firman Tuhan di sana. Tapi kalau kita lihat ayatnya di Kejadian 3 ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kata-kata yang menariknya. Itu kata-kata yang menjebaknya. Karena itu yang menjadi keinginan Lucifer sejak pertama. Dia ingin menjadi Allah. Yesus yang adalah Allah sendiri mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Lucifer ingin menjadi Allah dan dia menawarkan itu kepada Hawa. Gitu. Dan kamu akan menjadi Allah, menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya kita tahu ceritanya. Karena tinggi hati itulah akhirnya timbul pemberontakan yang tadi saya sudah bilang. Pemberontakan itu adalah melawan firman Tuhan. Dari sana timbullah dosa. Ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan justru adalah dia rendah hati, dia melakukannya dengan taat, karena ketaatan sampai akhir dia menderita,
Dia mati di kayu salib dan tidak semua beroleh keselamatan. Gitu. Oke. Kita lihat satu ayat dalam Daniel 5 ayat 20. Ini contoh lain dari ketinggi-hatian. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka dia dijatuhkan dari tahta kerajaan dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ini cerita pada waktu itu, Daniel menerjemahkan arti sebuah tulisan di dinding. Jadi pada waktu itu, setelah Nebukadnezar digantikan oleh anaknya, kemudian si anaknya melihat tulisan di dinding, dan kemudian dipanggillah Daniel untuk menerjemahkan tulisan di dinding itu. Kemudian Daniel menceritakan bagaimana Nebukadnezar, ayahnya Raja satu itu Belshazzar, Allahnya bapaknya dari raja itu, dia tinggi hati dan akhirnya dijatuhkan dari kerajaannya, dan dikatakan dalam firman Tuhan dia hidup seperti binatang, dia dihalau dari antara manusia. Itu akibat dari sebuah tinggi hati. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 101 ayat yang kelima, dikatakan seperti ini, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ini satu ungkapan pujian dari Daud, di mana dia bilang, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, itu akan kubinasakan. Dan orang yang tinggi hati, yang sombong, aku tidak suka. Gitu ya. Ayat yang lain, Amsal 16 ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat yang terakhir, Amsal 16 ayat 18, kecokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi jelas saudaraku bahwa kalau kita bertanya bahwa apakah Yesus lebih rendah dari Bapa, jawabannya tidak. Dia adalah Allah sepenuhnya, kesetaraannya dengan Allah dia tidak pertahankan, tetapi dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia lahir di kandang domba dengan sangat kondisinya seperti itu. Dia melayani dengan penuh rendah hati dan akhirnya dia taat sampai mati di kayu salib. Itu berlawanan dengan tinggi hati. Tadi saya sudah bilang, dari rendah hati akan muncul ketaatan, dari ketaatan itulah muncul keselamatan. Kebalikan dari itu adalah tinggi hati. Dari tinggi hati akan muncul pemberontakan, dari pemberontakan akan muncullah dosa. Dan kita sudah lihat semua. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan sekarang kita bisa mengerti bahwa kita harus berjaga-jaga. Siapapun kita harus berjaga-jaga. Kita harus menjaga hati, jangan sampai ada muncul tinggi hati di sana. Tinggi hati itu yang membuat kita tidak bisa diajar. Tinggi hati itu yang membuat kita merasa kita mampu, kita berpuas diri, membuat kita merasa bahwa saya tidak perlu Tuhan, kok saya bisa lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Tinggi hati itu yang membuat kita tanpa sadar ada satu kesombongan yang muncul. Hati-hati saudaraku, kesombongan itu bukan cuma sekedar sikap, tapi kesombongan itu adalah suatu niat yang muncul dalam diri kita, di mana kita berpikir bahwa saya tidak perlu orang lain, saya bisa melakukannya tanpa bantuan Tuhan. Dan Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan Yesus sudah membuktikan itu semua, mati buat kita, dia tinggalkan Allah, dia tinggalkan kerajaan sorga, dia kosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, supaya kita semua beroleh keselamatan. Oke, makasih sudah menonton seri Tritunggal ini. Saya akan lanjutkan dengan bagian yang keempat. Bagian yang keempat, biasanya kalau orang suka bertanya, bagaimana dengan perkataan pada waktu Yesus bilang tentang kedatangan anak manusia, itu hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Nah, itu saya akan bahas nanti di bagian yang keempat. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan melanjutkan seri Tritunggal yang sudah kita bahas sebelumnya. Di bagian pertama saya jelaskan mengenai ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan Tritunggal. Bagaimana dalam firman Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu, sama seperti dia adalah satu. Itu saya bahas di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua saya membahas mengenai kealahan Yesus, karena kalau kita bicara Tritunggal, fokus perhatian kita adalah apakah Yesus itu Allah. Dan di sana saya sudah tunjukkan bukti-buktinya bahwa orang di sekitar Yesus pada waktu kehidupan Yesus melihat satu kenyataan bahwa Yesus itu adalah Allah. Di bagian yang ketiga, itu saya menjelaskan statement pada saat Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku. Nah, ini statement ini saya jelaskan di bagian yang ketiga, dan itu sudah saya tunjukkan bahwa Yesus tidak, Bapa lebih besar dari Yesus bukan berarti Yesus lebih kecil dari Bapa, tetapi karena Yesus merendahkan dirinya. Itu saya sudah bahas bagian yang ketiga. Di bagian yang keempat saya akan membahas mengenai lanjutannya tentang perkataan Yesus dalam salah satu firman Tuhan, di mana dia berkata bahwa tentang kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu,
malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Nah, ini saya bahas di bagian yang keempat ini. Oke, ayat yang pertama saya akan ambil dalam Matius 24 ayat 36. Bunyinya seperti itu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, statement ini seringkali dihubung-hubungkan dengan Tritunggal untuk memberikan gambaran bahwa Yesus dengan Bapa tidak menjadi satu, karena buktinya Yesus Bapa mengetahui sesuatu yang Yesus tidak ketahui. Gitu. Sebenarnya konteks perkataan ini tidak ada hubungan langsung dengan Tritunggal, tetapi ini berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba jelaskan kenapa sih Yesus berkata bahwa tentang kedatangan anak manusia hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ada dua alasan kenapa Yesus berkata seperti ini. Gitu ya. Alasan yang pertama karena Yesus sedang dalam misi pertama. Gitu. Kalau kita perhatikan dalam sebuah misi militer, misalnya kalau beberapa lama yang lalu saya nonton sebuah film Extraction. Dalam sebuah misi militer ada selalu dua fase yang dilakukan pada saat misi penyelamatan. Yang pertama adalah pembebasan, dan yang kedua adalah penjemputan atau pemulangan kembali. Gitu ya. Selalu ada dua misi itu yang berjalan bersamaan. Gitu ya. Jadi ada dua tahap di mana seseorang akan dibebaskan dulu. Setelah dibebaskan, dia akan dibawa ke titik di mana dia akan dijemput untuk dipulangkan, gitu. Hal yang sama kalau kita lihat dalam firman Tuhan pada saat orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ada dua yang akan berlangsung di sana. Pertama, mereka harus dibebaskan dulu dari Mesir, dan yang kedua mereka dituntun masuk tanah perjanjian, gitu. Dan kedatangan anak manusia juga seperti itu. Yesus datang pertama kali untuk membebaskan kita dari dosa, dan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita kembali pulang, gitu. Jadi selalu ada dua misi itu. Dan alasan pertama kenapa Yesus berkata bahwa tentang kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa, karena alasannya Yesus sedang melakukan misi yang pertama, yaitu membebaskan kita dari dosa. Saya kasih ilustrasi ya. Misalkan ada dua orang jenderal, Jenderal A dan Jenderal B. Terus dua-duanya nih berusaha untuk membebaskan sekelompok orang apa di sebuah negara, gitu. Jenderal A dan Jenderal B ini mereka posisinya setara, mereka melakukan semua bersama-sama. Mereka udah coba mengirim beberapa orang utusan untuk mencoba membebaskan tawanan itu, tetapi tidak pernah berhasil. Gitu. Akhirnya dari dua ini akhirnya mereka salah satu memutuskan, oke, saya yang akan turun langsung, Jenderal A misalnya. Sementara itu Jenderal B berkata, oke, kalau gitu saya buat perencanaan untuk penjemputan. Gitu. Jadi ada bagian yang eksekusinya, ada bagian yang menentukan polanya atau metode penjemputannya. Kebayang ya maksud saya ya. Nah, itu dilakukan. Kemudian Jenderal yang A turun, dia berangkat ke tempat di mana tawanan itu ada, dia membebaskan mereka di sana. Kemudian sementara itu berlangsung, maka Jenderal B di headquarternya, anggap begitu ya, merencanakan segala sesuatu untuk penjemputannya nanti. Gitu. Selama proses ini berlangsung, maka mereka tetap saling berkomunikasi. Karena itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus bisa memberikan gambaran kepada umat Tuhan pada waktu itu tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan, di mana dibilang akan ada kelaparan, akan ada perang di mana-mana dan macam-macam, gitu ya. Selama masa Jenderal A ini dalam tugas, maka dia tetap berkomunikasi terus dengan Jenderal B, gitu. Dan Jenderal B sendiri mendapat informasi dari Jenderal A tentang kondisi di lapangan pada saat yang tepat untuk melakukan penjemputan. Gitu. Nah ini ilustrasi yang saya gunakan untuk menggambarkan kenapa Yesus berkata bahwa kedatangan anak manusia Yesus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah kalau kita lihat dalam film itu biasanya proses penjemputan itu bersamaan sesaat setelah dibebaskan. Kenapa? Karena si jenderal yang A tadi itu akan sama-sama diselamatkan. Nah beda kasusnya dengan cerita dalam penyelamatan yang Yesus lakukan, karena dia mengorbankan dirinya dalam tugas. Gitu. Sehingga perlu waktu yang lebih untuk dipersiapkan proses penjemputan. Dan setelah Yesus naik ke surga, maka dia kembali kepada Bapa, dan semua rencana penjemputan itu disempurnakan di sana. Semua rencana pemulangan umat Tuhan disempurnakan di sana. Gitu. Karena itu kenapa kalau kita bicara soal akhir zaman, kita tidak hanya mengacu pada kitab Daniel, kita juga tidak hanya mengacu pada cerita-cerita akhir zaman Yesus katakan di Injil,
Tetapi buku utama yang kita pegang pada saat kita ngomong akhir zaman adalah kita bicara kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu itu ditulis setelah Yesus naik ke surga dan Yohanes dibawa ke Pulau Patmos dan mendapat cerita lengkap tentang penjemputan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Gitu. Jadi penjemputan itu memang dilakukan, ada satu jenderal tadi saya sudah bilang yang bertugas mengeksekusi di lapangan, dan ada jenderal satu yang memang merencanakan. Nah, proses perencanaan ini menjadi sempurna pada saat apa? Pada saat misi yang pertama selesai. Pada saat misi yang pertama selesai, baru bisa direncanakan dengan matang proses penjemputan untuk yang peristiwa yang kedua. Karena itu tadi saya bilang, buku pegangan kalau kita bicara soal akhir zaman, pasti kita bicara kitab Wahyu. Gitu. Oke. Nah, ini alasan pertama kenapa Yesus berkata bahwa soal kedatangan anak manusia hanya Bapa yang tahu. Kita akan lihat satu ayat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Oke, bunyinya seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini apa sih namanya, analogi lain kalau kita bicara soal pada proses penjemputan yang tadi saya sudah bilang. Misalnya, kenapa sih tidak orang yang bersangkutan yang selesai dibebaskan itu langsung dibawa pulang? Nah, ilustrasinya adalah sekarang kalau kita bisa bayangkan, misalnya orang yang ditawan tadi, orang yang ditahan tadi berada di seluruh dunia. Misi penyelamatan yang pertama dilakukan hanya bisa dilakukan pada sekelompok orang saja. Nah, setelah itu selesai, maka kelompok orang yang tadi dibebaskan sekarang mendapat tugas untuk membebaskan orang lain di dunia. Kebayang ya maksud saya ya? Jadi Yesus datang menyelamatkan murid-muridnya, menyelamatkan beberapa orang, dan kemudian mereka dibebaskan. Mereka dibebas dari dosa, mereka menerima Yesus, mereka menerima keselamatan, mereka sekarang dibebaskan, mereka bukan berasal dari dunia lagi, katanya waktu Yesus berdoa. Gitu. Dan setelah Yesus datang, misi pertama selesai, Yesus naik ke surga, maka sekarang tugas mereka Yesus berikan dalam amanat agung, pergi beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku. Mereka punya tugas untuk membebaskan orang lain juga. Dan itu Yesus, firman Tuhan tadi bukan dianggap sebagai satu kelalaian, tetapi karena Allah sabar supaya semua orang bertobat. Nah, itulah sebabnya kenapa ada senggang waktu sekarang dari kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Pada saat kedatangan Yesus yang pertama, Dia bebaskan kita dari dosa, Dia tebus kita, Dia bebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia tidak lagi melakukan itu, tetapi Dia akan menjemput kita pulang, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena Yesus bilang, aku naik ke surga dan mempersiapkan tempat bagimu. Gitu. Nah, setelah waktu ini Yesus berikan kesempatan untuk apa? Supaya kita umat Tuhan yang dibebaskan, kita bisa membebaskan orang lain juga, sehingga semakin banyak orang yang bertobat dan diselamatkan. Itu sebabnya kedatangan anak manusia kita masih tunggu waktunya. Jelas ya? Jadi ini ilustrasi yang pertama yang saya ingin tekankan, kenapa Yesus berkata bahwa hanya Bapa yang tahu. Karena Yesus sedang berada dalam misi yang pertama, yaitu Dia sedang membebaskan. Dan misi penyelamatan menjadi sempurna pada saat Yesus naik ke surga, dan direncanakan segala sesuatunya untuk penyelamatan. Yesus masih menunggu kapan Dia akan datang, karena Dia menghendaki semua orang selamat. Dia menghendaki supaya kita semua orang-orang yang diselamatkan membawa orang lain ke dalam pembebasan, membawa orang lain untuk mendengar Injil sehingga mereka bertobat, mereka menemukan hidup, dan mereka semua dipersiapkan untuk dijemput pulang nanti. Itu alasan yang pertama kenapa Yesus berkata seperti itu. Alasan yang kedua adalah karena Allah menghendaki supaya kita bisa dengan sabar, bisa dengan bertekun menunggu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gitu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita akan lihat satu ayat dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang itu seperti pencuri di malam hari. Jadi memang pada dasarnya, pada saat orang bertanya kapan saat dan waktunya, Yesus memang tidak tahu pada waktu itu. Dan memang adalah itu sesuatu yang dirahasiakan supaya apa? Supaya kita semua percaya dan bertekun dan setia. Gitu. Karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Dalam ayat yang lain, kalau kita lihat waktu Yesus hidup, Dia mengajar selalu dalam bentuk perumpamaan, tidak dengan serta-merta Dia ngomong sesuatu secara lugas
Tetapi dia mengungkapkan itu dalam sebuah perumpamaan. Dalam Matius 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada banyak orang dalam perumpamaan, dan tidak ada perumpamaan suatu pun yang tidak disampaikan kepada mereka. Dalam Amsal 25 ayat yang kedua dikatakan, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Jadi alasan yang pertama tadi Yesus tentang ada dalam misi yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena Allah mau supaya kita bertekun. Allah mau supaya kita setia. Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Kalau misalnya di antara kita mungkin ada yang jadi pengusaha, di antara kita mungkin ada yang jadi bos, atau misalnya nggak usah bos deh, kita punya asisten rumah tangga misalnya. Kita akan lebih suka asisten rumah tangga itu bertekun, asisten rumah tangga itu setia melakukan satu pekerjaan walaupun kita nggak ada, betul kan? Gitu. Kita nggak mau kita ngasih tahu, saya akan pulang jam 5 sore, dan kita nggak mau jam 5 kurang seperempat dia baru sibuk kerja. Kita tidak mengendaki hal seperti itu. Kita mau supaya kapanpun kita datang, kita dapati bahwa kita punya asisten rumah tangga, kita punya pegawai sedang giat bekerja. Betul kan seperti itu? Gitu. Jadi memang kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Gitu. Dan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam hari. Dan Yesus dengan waktu dia hidup, dia selalu menceritakan semua dalam bentuk perumpamaan. Nah, ini alasannya kedua. Gitu. Kalau kita lihat dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, itu lanjutannya dari statement yang tadi ya. Jadi statement pada waktu anak manusia tidak ada yang tahu kecuali Bapa aja. Di bawahnya itu diceritakan tentang kedatangan anak manusia seperti pada zaman Nuh, dibilang seperti itu. Gitu ya, Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyiapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak pada kedatangan anak manusia. Gitu. Jadi Allah menggambarkan bahwa kedatangan anak manusia itu memang seperti pada zaman Nuh. Kalau kita lihat pada zaman Nuh, waktu Nuh mulai Allah berbicara pada Nuh untuk membuat bahtera, sampai pada kejadian hujan mulai turun, itu memakan waktu mungkin sampai 80 sampai 100 tahun. Gitu. Dan orang tidak pernah tahu kapan waktunya. Gitu. Nah, pada waktu itulah justru Allah mau supaya kita bertahan, kita setia. Gitu. Dan itu seperti pada zaman Nuh dikatakan seperti itu. Dalam Matius 24 ayat 27 dikatakan seperti ini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi ini sesuatu yang rahasia, ini sesuatu yang memang dirahasiakan, karena kemuliaan Allah itu adalah merahasiakan segala sesuatu. Gitu. Dan kita tidak pernah tahu kapan dan waktunya. Yesus hanya bilang berjaga-jagalah. Ingat cerita tentang perumpamaan 10 gadis, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana dibilang mereka mereka semua sedang menunggu pengantin itu datang. Gitu. 5 gadis yang bijaksana dia bawa pelita dan bawa budi-budi berisi minyak. Sementara itu 5 gadis yang bodoh, dia hanya bawa pelita, budi-budi berisi minyaknya dia nggak bawa. Sampai mereka menunggu lama sekali dan akhirnya mereka tertidur. Pada saat mereka tertidur, tiba-tiba terdengar seru suara, sambutlah mempelai datang. Mereka bergegas bangun, ternyata 5 gadis bodoh ini pelitanya hampir padam. Dan kita tahu cerita lengkapnya. Nah, Allah mau kita berjaga-jaga untuk hal itu. Allah memang tidak mau kita tahu tanggalnya kapan, waktunya kapan, sehingga kita nanti aja santai-santai aja tunggu saatnya di mana kita mau persiapan diri. Tidak. Kita tidak pernah tahu waktunya, seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya ke barat, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Allah mau kita berjaga-jaga, Allah mau kita setia sampai kedatangan anak manusia. Oke, jadi jelas saudaraku ya, ada 2 alasan kenapa Yesus berkata seperti itu. Pertama, karena tadi saya sudah bilang, Yesus sedang dalam tugas pertama yang dia lakukan, yaitu menyelamatkan, membebaskan kita. Tadi saya sudah bilang, penyelamatan ada 2 tahap. Pertama dibebaskan, kedua dipulangkan, penjemputan kembali. Gitu. Dan Yesus sedang dalam tugas melakukan tugas yang pertama, yaitu dia membebaskan kita dari dosa. Dia serahkan nyawanya, dia bayar hutang dosa itu, dia bayar semuanya, dan kita dibebaskan. Dan tugas kita sekarang adalah kita bebaskan orang lain juga, sembari kita menunggu saat-saat di mana kita akan dijemput pulang.
Alasan yang kedua, karena memang itu sesuatu yang dirahasiakan, karena kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Nah, sekarang jadi bagian kita, saudaraku, dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 11-12 dikatakan seperti ini. Jadi jika segala sesuatu akan hancur dengan cara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi kita semua bisa mempercepat kedatangan Tuhan kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, kalau kita membawa supaya semakin banyak orang yang datang pada Tuhan, semakin banyak orang yang diselamatkan, kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Penjemputan itu tinggal Tuhan tunggu sampai gereja Tuhan siap. Tuhan menunggu sampai gereja Tuhan siap, mempelainya didapatinya sempurna, dan Dia akan datang menjemput kita. Gitu. Ayat yang lain, kalau kita lihat dalam 2 Petrus 3, dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah Ia dapati iman di bumi? Ini pertanyaan kita sama-sama. Nah, Allah mau kita bertahan, Allah mau kita setia. Jangan sampai pada Yesus berkata, pada saat kedatangan Anak Manusia, apakah Ia dapati iman di bumi? Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, menjelang akhir zaman, naga itu ekornya akan menarik sepertiga bintang. Ada banyak orang menginterpretasikan sepertiga bintang itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kemudian akan jatuh. Dan mungkin kita lihat juga banyak cerita dalam kesehari-harian. Kalau kita lihat di berita-berita, di koran atau segala macam, di internet, kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Dan Tuhan mau kita berjalan-jalan, dan Tuhan mau kita setia mendatangkan kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Oke, satu ayat yang terakhir dalam Matius 24 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Jadi pertahankan keselamatan yang sudah kita peroleh. Jaga hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Persiapan diri sebaik mungkin. Jadilah seperti gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, karena tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan. Dan Dia pasti akan datang, Dia akan menjemput kita di awan-awan katanya. Dan kata firman Tuhan seperti itu, dan kita akan pulang kembali ke rumah Bapa, supaya seperti yang Yesus katakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Persiapan diri kita untuk penjemputan. Jangan lari kemana-mana, tetap bertahan apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap ikut Tuhan, tetap setia. Tingkatkan kerinduan kita terhadap Tuhan, karena saatnya akan semakin dekat. Yesus akan datang menjemput kita. Ingat, saudara-saudara di depan sekitar kita menangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Persiapan mereka semua untuk sama-sama ada dalam titik penjemputan. Saya ingat dulu ada sebuah lagu, Aku Mau di Sana. Ya, lagunya Aku Mau di Sana gitu. Jadi ini jadi kerinduan kita sama-sama. Kalau pada saat Yesus datang, sangkakala dibunyikan, kita ada di sana dan kita siap menjemput pulang. Dan pada saat itu Yesus menjemput kita di awan-awan, kita berkumpul bersama-sama dengan Dia. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan dari semua seri penjelasan Tritunggal ini kita bisa semakin mengenal Tuhan, kita bisa semakin mengasihi Tuhan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.